Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahman Firmansyah Putra dengan NPM 233510773 dari KRS kelas C tapi praktikum di kelas A. Di sini akan menjelaskan tentang materi P1 sampai P7 dan bikin kode antara P4 dan P6. Nah, di sini adalah modul pertama. Pertama ini tentang ekosistem Big Data dan PySpark, APC Spark. Nah, di sini penjelasan modul 1 ini tentang 5V, yaitu ada volume, velocity, value. Terus ada tentang arsitektur Apache Spark, yang dimana ada evaluasi pemrosesan. Di sini sebelumnya itu dia pakai Hadoop MapReduce. Nah, sekarang udah ditinggalin, jadi sekarang tuh pakai Apache Spark, karena kalau prosesnya tuh kalau pakai MapReduce tuh bolak-balik baca hard drive. Nah, di sini lalu ada penjelasan gimana menginstalasi dan inisiasi Spark Session-nya, dari install PySpark, terus import, terus inisiasi Spark Session-nya bagaimana, terus print Spark Session. Lalu nyiapin data mentah, mendefinisikan nama kolom nya, terus membuat data frame, menampilkan struktur skema data, menampilkan isi data frame, terus menampilkan ringkasan statistik, dan gimana cara output dan hasil outputnya. Itu yang dijelaskan di modul 1. Selanjutnya pada modul 2 ini tentang HDFS, ingesti data ke Hadoop distribusi HDFS. Nah, di sini pertama di modul ini disuruh persiapan download, kayak Java JDK gimana downloadnya, terus Hadoop tuh misal versi berapa, terus downloadnya di mana, terus cara memakainya seperti ekstrak, terus dan lain-lain. Lalu cara menjalankannya dari VS Code ataupun Python. Ini ada konfigurasi jaringan, karena ADFS tuh nggak bisa diakses langsung dari lokal Windows tanpa kalau nggak disesuaikan. Jadi kita edit core set XML-nya biar sinkron sama IP address. Terus ini caranya edit HDFS XML ini untuk mengatur replika serta untuk nonaktifkan permission atau memblokir akses koneksi. Nah, terus ada ini eksekusi Python, caranya di VS Code, kode anti badai, biar nggak kena proxy. Nah, ini kita bypass, ingesti Python bypass lah. Setelah konfigurasi XML tadi tuh mau buat data CSV dummy pakai library pandas kan. Terus kita nonaktifkan proxy-nya, makanya dibilang anti badai, proxy environment Windows, dari request. Nah, terus menggunakan insecure client dari HDFS untuk menembak file ke cluster Hadoop. Nah, selanjutnya itu modul 3. Modul 3 itu programming Hadoop with Spark, fundamental dan data logging, pembersihan data mentah. Nah, ini data kita, ini cara P3 ini cara membersihkan data mentah. Karena data mentah atau dari asli ini dia kan sering rusak, kosong, atau formatnya ada yang berantakan. Jadi kita pakai struktur data frame sama PySpark untuk baikinnya. Nah, di sini fokusnya itu pertama ada standarisasi teks dan AMP, terus kita parsing waktu, ekstraksi string lanjutannya, terus imputasi AMP-nya. Nah, ini ada guide coding.
Seperti biasa, ini adalah inisiasi pembuatan datasetnya. Jadi ini adalah inti dari pemrosesan PySpark sebenarnya P3 ini. Operasi datanya nanti dibagi dua. Pertama nanti kita transform kayak mana difilter, terus nanti Spark tuh cuma mencatat rute logika aja, enggak tanpa mengeksekusi ke node komputasi. Terus eksekusi fisik itu terjadi kalau kita panggil action. Nah dia di sini. Jadi intinya modul 3 nih dia ngejelasin gimana caranya bersihin data mentah biar bisa dipakai gitu. Selanjutnya modul 4. Modul 4 ini Spark SQL kayak query, join, dan agresi. Nah, di sini yang saya pakai untuk penjelasan kode. Kan tadi modul 3 itu kan kita membersihkan. Nah, kalau udah bersih, nanti kita bisa hitung statistik rasional. Caranya seperti ini. Ada join, aggregation, window function. Aggregation itu ada count atau group, sum, average. Kalau join itu inner left, right, full outer, join. Kalau window function itu rank, dense rank, sama lake. Ini kalau biar PySpark data frame ini bisa diproses menggunakan SQL murni, jadi kita tuh harus membuat katalog memori Spark dulu dengan fungsi perintah create or replace time view. Nah, registrasi memori di sini adalah sebuah data frame tuh nggak bisa kenal sintak SQL gitu aja, makanya kita pakai create or replace ini. Nah, terus di sini ada langkah-langkahnya. Ini persiapan dan ngisi data. Ini tabel departemennya kita bikin. Terus tabel pegawai, terus tabel gaji. Ini kita bikin data sendiri. Terus di sini selanjutnya ada multi table. Ini cara join dan agregasi relasionalnya. Langkah ketiga ini dijelaskan pada modul 4 ini cara analisis kompleks berbasis vendor, fungsi, dan CTE-nya. Ada select, terus rank index ini pakai yang rank index. Nah, selanjutnya modul 6. Modul 6 itu tentang Spark SQL optimasi kinerja dasar. Ini transisi ke paradigma NoSQL, MongoDB. Di sini ada optimasi dasar pada Apache Spark. Ini ada konsep kuncinya tuh di sini ada yang dijelaskan di P6 ini ada execution plan, caching persist, partitioning, terus data format. Di sini menjelaskan langsung dia membuat dataset dummy skala besar seperti ini. Terus dia menjelaskan cara menulis dan membaca data CSV dan Parquet. Ini cara menulis data format CSV, format data Parquet, dan membandingkan waktu rate-nya. Nah, langkah ketiga di modul 6 ini menjelaskan praktik caching dan explain plan. Jadi kita menyimpan data frame ke dalam memori RAM dan melihat rencana eksekusinya. Jadi di sini menjelaskan limitasi RDBS, struktur tabel rasional tradisional, baris dan kolom. Terus pendekatan NoSQL, terus arsitektur skemaless.
Nah, selanjutnya itu modul 7 tuh NoSQL MongoDB, penerapan data storage non-relasional. Oh, salah tadi. Modul 6 itu optimasi kinerja eksekusi, kayak caching, partitioning, format paket. Nah, selanjutnya Mongo ini yang udah saya jelasin ini dia RDBMS. Dia tentang karena RDBMS ini nggak semua data tuh cocok, jadi kita beralih ke NoSQL atau MongoDB. Karena limitasi RDBMS ini struktur tabel tradisional itu terlalu kaku untuk sistem modern yang memproduksi data tidak terstruktur, kayak e-commerce, sensor IT, atau log obrolan. Kalau NoSQL ini hadir tuh sebagai dokumen oriented database yang menyimpan data menggunakan format BSON, binary JSON. Terus dia terminologi itu juga bisa berubah. Jadi tabel bisa jadi collection atau row menjadi dokumen. Nah, di sini ada arsitektur skemales katanya. Jadi kita tuh nggak ada paksaan skema awal. Kita bisa menggunakan array atau membuat nested dokumen di dalam suatu tempat yang sama. Dan arsitektur ini bisa memangkas kebutuhan operasi join antar tabel yang berat. Ini ada contoh guide codingnya. Pertama, menjelaskan gimana cara setup koneksi PI Mongo. Lalu operasi create, bagaimana kita membuat operasi create. Lalu langkah ketiga ini menjelaskan operasi read, find data. Lalu operasi update dan delete data. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan yang saya bikin. Di sini saya pakai P4. Pertama ini ada yang diimport OS, SCS, terus import Spark Session. Lalu kita sesuaikan environment untuk biar nggak error dia sama error path sama pada lokalnya. Ini lalu nanti print Spark Session ini biar kita tahu version berapa Spark yang kita pakai. Nah, pertama ini kita buat dataset dummy-nya. Sini studi kasus saya itu e-commerce. Jadi ada invoice, terus nama tokonya, apa kategorinya, terus berapa harganya, terus transaksinya complete atau fail, terus tanggal, sama status pesanan. Nah, ini kolom skema. Pertama tuh invoice ID, merchant name, kategori, nilai transaksi, status pesanannya, terus tanggalnya. Nah, di sini ada membuat data frame dan registrasi ke memori Spark SQL-nya. Lalu ini wajib dilakukan agar data frame ini bisa memproses menggunakan sintak SQL. Jadi kita bikin seperti ini, tabel transaksi e-commerce. Lalu nanti kita minta tampilkan data mentah menggunakan e-commerce .show. Nah, ini udah jadi tampilan data mentah berupa tabelnya. Nih ada invoice, merchant, kategori, nilai transaksinya, status pesanannya, tanggal. Nah, ini terus ini eksekusi Spark SQL-nya pakai CTE dan window function seperti yang di P4 tadi. Ini query ini merekayasa menggunakan common tabel expression dengan with dan as biar terstruktur dan mudah diproses oleh katalis optimizer-nya. Lalu di sini memfilter transaksi sukses dan menggunakan agresi statistik statis, sum dan count.
Nah, terus di sini ada analisis window function. Ini untuk query-nya itu untuk mengeksekusi perhitungan analitis menggunakan window function, yaitu dense rank. Nih. Lalu partition itu berguna untuk mereset hitungan peringkat saat mesin berpindah ke grup kategori baru. Kalau order by pendapatan ini untuk memastikan pendapatan tertinggi mendapat skor ranking tertentu. Nah, di sini, jadi ini bisa kita lihat hasil analitik Spark SQL-nya. Di sini ini merchant name yang kita pilih. Nih, merchant name, terus kategori, terus jumlah transaksi, nih code invoice, ID transaksi, terus jumlah dari total pendapatan. Nah, ini dari tabel status pesanan komplit. Nah, jadi invoice-nya transaksi sukses dari komplit. Terus kita gabung merchant sama kategori. Nah, sekian penjelasan UAS praktikum Big Data saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.